Nah, sebelum memahami QI, nah, jadi kalian kan pernah melihat itu antrian ya, misalnya antrian di sebuah bank gitu ya, antrian di sebuah bank. Nah, yang pertama datang, yang itu yang pertama dilayani, ya, yang pertama datang, yang itu pertama dilayani, yang terakhir datang, yang itu terakhir dilayani, ya. Jadi konsep QI itu sama seperti yang ada di antrian, ya. Jadi QI itu sebenarnya antrian, ya. Oke. Nah, dari konsep antrian yang tadi, jadi QI itu dipahami sebagai elemen yang pertama masuk itu yang keluar pertama kali, ya. Dan elemen yang terakhir masuk itu yang harus keluar pertama kali. Yang terakhir kali. Ini kebalikan dari apa? Si stack. Kalau stack apa? Yang terakhir masuk itu yang terakhir keluar kan? Keluar. Nah, ini kebalikan dari si stack. Jadi konsep siku ini dikatakan FIFO, first in, first out. Atau bisa juga dikatakan last in, last out. Jadi yang pertama masuk, itu yang pertama keluar. Atau yang terakhir masuk, itu yang terakhir keluar. Ya, jadi itu adalah konsep dari si QI. Nah, jadi di dalam si QI itu, sebentar. Kok belum nyala ya? Sorry. Nah, konsepnya QI itu yang ini, yang paling utama kau tahu ya, operasi yang ini. Ada head, kok nggak bisa ya? Jadi yang perlu kau tahu di dalam QI itu ada yang disebut sebagai head, ada yang disebut sebagai tail, ya. Jadi apa sih head ini, ya? Jadi head itu ini yang digunakan untuk proses pengurangan atau proses penghapusan. Ya, jadi si head itu digunakan untuk proses pengurangan atau penghapusan. Si tail itu digunakan untuk proses penambahan, ya. Jadi itu yang perlu kau ingat untuk si konsep QI, ada head sama tail. Kalau di stack apa yang ada? Top, ya. Kalau di stack kan ada top. Kalau di QI ada yang namanya head sama tail. Nah, di dalam QI ini kalau dikatakan kosong itu berarti dia head-nya nil dan tail-nya nil. Ya, ini untuk konsep pertama pemahaman klien untuk apa sebenarnya itu QI. Yang kedua, di dalam QI itu ada yang namanya operasi add sama delete. Nah, untuk add itu menggunakan apa? Tail. Untuk delete itu menggunakan si head. Ya, jadi pahami dulu apa sih yang ada di dalam QI dan apa sih operasi-operasi umum yang ada di dalam QI. Ya. Nah, kemana biasanya digunakan di QI ini? Nah, kalau kita di arsitektur komputer ya, jadi antrian untuk melakukan sebuah proses di sistem operasi itu menggunakan konsep QI. Ya, jadi yang pertama kali dibuka itu yang pertama kali dijalankan. Yang terakhir dibuka itu yang terakhir dijalankan. Ya, jadi saat kita menggunakan misalnya ini, saat saya menggunakan contohnya ini menjelaskan tentang saya menggunakan PowerPoint ya. Jadi si PowerPoint inilah yang jadi
masuk ke antrian di memori sekarang gitu. Nah, saat saya nggak menggunakan lagi, nah dia dihapus sementara dari memori gitu. Jadi pemakaian queue ini biasanya sangat umum digunakan di banyak banyak kondisi sih, ya. Jadi kalau di sistem arsitektur komputer kita itu menggunakan konsep queue juga, ya. Nah, misalnya juga kalian menggunakan antrian di bank atau antrian dimanapun biasanya menggunakan konsep queue. Ya, tapi itu kan konsep queue secara real real kondisi. Nah, kalau untuk penggunaannya nanti ini sebenarnya penggunaannya nanti itu untuk penggunaan alokasi memori. Kenapa perlu menggunakan konsep queue? Nah, jadi kan queue itu kan eh, jadi bentuknya seperti array ya. Misalnya gini ya. Nah, ini misalnya ini indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat. Nah, di dalam queue itu berarti apa elemen pembentuk queue? Apa elemen pembentuk queue-nya? Berarti ini adalah yang si max. Iya kan? Udah? Nah, ada yang juga disebut sebagai head. Ada yang disebut sebagai tail. Jadi apa elemen pembentuk queue? Ada head, ada tail, ya kan? Ada maksimumnya berapa, baru si yang ini disebut sebagai si array-nya. Jadi ada 4 elemen yang perlu kau tahu untuk membentuk struct queue. Ya. Jadi apa? Ada array yang berisi apa? Maksimum nilai yang dimasukkan ke dalam array itu, baru ada head yang ini digunakan untuk proses delete, yang tail digunakan untuk proses penambahan. Ya. Jadi makanya ada di sini apa? Di ini yang disebut sebagai array-nya kan, yang ini disebut sebagai maksimumnya, maksimum dari si nilai yang bisa dimasukkan di dalam si queue. Yang ini untuk proses penghapusan, yang ini untuk proses penambahan. Jadi inilah elemen dasar yang ada di dalam sebuah queue. Ini untuk yang tipe statik. Nah, tapi kita akan mempelajari yang tipe dinamis. Nah, yang tipe dinamis itu berarti apa? Ini adalah elemen untuk penyimpanan memori untuk penyimpanan elemen. Yang ini apa? Head untuk penghapusan. Ini apa? Tail untuk penambahan. Yang ini adalah untuk ukuran queue-nya atau maksimumnya. Maksimum nilai yang harus dimasukkan. Nah, ini proses-proses yang akan sebelum membentuk queue harus kita create dulu queue-nya. Bagaimana sih menentukan queue itu kosong sama queue itu full? Bagaimana sih proses penambahan sama proses penghapusan di dalam queue? Nanti ini kita bahas dulu, ya. Nah, jadi queue itu ada beberapa variasi, ya. Ada yang pertama itu versi naive, dah. Yang kedua itu versi geser jika perlu. Yang kedua versi pertama itu geser jika perlu. Versi kedua itu yang sirkular, ya. Jadi dia seperti donat, bisa digunakan seperti lingkaran dia gitu, ya. Nah, kita jelaskan satu-satu dari versi si queue ini. Nah, jadi si versi naive ini, nah, yang pertama itu kan ada si head, ya. Ada si head, nah baru ada si tail. Jadi saya gambarkan aja, coba saya share di sini. Nah, di sini aja langsung saya gambarkan. Nah, di sini untuk versi naive yang perlu kalian tahu apa? Dikatakan di sini, apabila nilai 2 diambil atau dihapus, maka head akan bergerak ke indeks nomor 2.
sisa indeks array yang kosong menjadi 4. Namun data nilai yang boleh dimasukkan pada antrian hanya 3. Nah, jadi kan gambarnya ini kan nanti jadi seperti ini. Udah? Sorry. Nah, yang ini 2, 8, 18, ini 10. Udah? Nah, kalau kau hapus ini, udah, elemen yang kosong itu hanya ini. Jadi ini bukan kosong. Ini tetap nggak dianggap. Ini pokoknya nggak digunakan lagi memori ini. Ya, jadi yang si head jadi mana? Si head jadi 8 kan? Yang ini tetap si tail. Nah, jadi proses penambahannya kemana? Ke sini terus ya. Misalnya kamu menambahkan 15, berarti ini apa? Misalnya 15, 16, ini 17. Yang ini apa? Sebut sebagai T. Nah, jadi di versi naive ini adalah versi yang paling nggak paling umum sih digunakan nanti ya. Jadi si versi naive ini setiap kau hapus dia akan menjadi bergeser. Misalnya gini ya, kau hapus lini si 2. Oke? Nah, ini kan digeser ke sini. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi ini isinya apa? 8, 18, 10. Jadi di sini jadi kosong gitu. Tapi pertama-tama si versi naive ini konsep umumnya si kui pertama-tama seperti ini. Udah? Nah, kalau si versi naive ada lakukan proses penghapusan dia digeser. Tapi kalau nggak ada proses penghapusan dia akan ditambahkan dulu di sini. Ya. Tetapi ketika ada proses penghapusan dia akan digeser. Nah, misalnya nih, saya hapus contohnya sini 8. Nah, harusnya ini jadi gimana? Ini 18, ini 10, ini 15, 16, 17. Berarti di sini ada sisa 2 kan? Yang ini jadi apa? Head. Yang ini jadi tail. Ya. Nah, jadi di versi naive ini yang perlu kau tahu bahwa dia apa? Ketika kau lakukan fungsi penghapusan, dia akan digeser ke elemen paling bawah, elemen sebelumnya gitu. Jadi kalau di sini kan kalian lihat, jadi digeser dia ya. Nah, itu untuk yang versi naive. Oke, paham sampai sini? Nah, yang kedua itu versi yang ini penjelasannya ya. Jadi setiap kalau penambahan elemen sih nggak masalah gitu. Tapi ketika udah diambil head itu digeser semua head, digeser semua nanti. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini kan pertama apa? 13, 25, 7, 9. Nah, ketika dihapus 13, kan elemen 2 ini bergeser kan jadi di sini si head-nya kan? Ya. Jadi itulah konsep yang pertama untuk kui. Oke? Nah, konsep kedua ini konsep kedua geser jika perlu. Ini konsep yang paling umum sebenarnya digunakan di dalam kui. Ya. Jadi konsep umum yang paling sering digunakan dalam kui. Jadi dia nggak memperdulikan memori, nggak memperdulikan pergeseran-pergeseran. Dia hanya perlu saat sudah full pun baru perlu digeser gitu. Nah, misalnya ini isi kuinya yang pertama. Udah? Nah, berarti ini adalah si head, yang ini adalah si tail. Nah, kalau kita melakukan penambahan 10, berarti ini jadi tail kan? Nah, saat kita melakukan proses penghapusan, ya ini nggak ada diganggu gugat. Ini tetap gitu. Nah, yang kau lakukan, perlu nggak kau geser? Kalau dia masih ada memori, ini kan masih ada memori nih ya nggak perlu kau geser gitu. Jadi geser jika perlu, kalau nggak perlu nggak usah geser gitu. Jadi dia pokoknya kalau proses penghapusan, hapus aja terus gitu.
Jadi kalau proses penambahan, tambah misalnya kita tambahkan di sini 11, di sini 12. Misalnya ini udah full, ya geser aja gitu. Ini kalau sudah full, baru geser, perlu pergeseran. Tapi kalau belum full, ya nggak perlu gitu. Jadi ini konsep utamanya yang biasanya di QI. Jadi nah kalau proses penambahan kan dia masih bisa. Nah di sini kan masih bisa ditambahkan kan? Nah seandainya nggak bisa lagi ditambahkan, baru cek ada nggak memori kosong. Ternyata udah full. Ternyata ini misalnya kita hapus. Udah, yang ini berarti ini yang jadi si head-nya kan? Yang ini jadi head, yang ini misalnya jadi tail. Misalnya aku tambahkanlah dulu 6, aku tambahkan 5. Yang ini kan kosong ini kan? Nah, sekarang aku mau proses penambahan. Padahal ini sebenarnya sudah full. Nah, gimana sih untuk supaya ternyata masih ada satu sisa memorinya gitu? Ya udah, ini kembali ke versi naib lagi gitu, digeser semua lagi. Tetapi kalau belum full, belum mencapai si maksimum, ya nggak perlu kau geser. Lanjut aja si tail tambah-tambah terus gitu. Ya, itu untuk yang versi satunya ya. Nah, yang versi ketiga itu yang sirkuler. Nah, yang sirkuler ini ya, yang sirkuler ini juga paling umum digunakan ya. Jadi kalau versi sirkuler ini dia dia jadi membentuk lingkaran kalau ada memori yang kosong ya. Jadi kalau ini kan agak kita gambarkan aja seperti ini kuenya contohnya. Misalkan ini ya, ini 2, 3, 4, 5. Nah, gini. Berarti yang ini yang adalah si head, yang ini adalah si tail. Ya. Nah, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita melakukan proses penambahan angka 6 misalnya gitu. Menambahkan angka 6, berarti sini adalah, nah berarti ini yang jadi si tail. Udah? Nah, misalnya kita menghapus 2, berarti ini dihapus ya. Ini menjadi si head gitu. Nah, gimana kita untuk menambahkan contoh misalnya 7. Menambahkan 7. Nah, ini jadi sirkular. Masuk lagi ke sini dia. Nah, ini jadi si 7. Inilah yang jadi si tail. Kan jadi gambarnya jadi, nanti ini gambarnya jadi gimana? 7, 3, 4, 5, 6. Yang ini adalah si head, yang ini adalah si tail. Jadi dia bisa mutar gitu, mencari memori yang kosong gitu. Nah, misalnya kau hapus ini, udah, berarti yang ini adalah si head-nya kan? Nah, kita menambahkan angka 3, berarti ini angka 3, yang ini jadi si tail-nya. Jadi ini 7, 3, 5, 6. Ini adalah si head, ini adalah si tail. Di sini masih kosong. Jadi dia mutar. Ya, kalau sudah penuh, balik lagi ke indeks yang pertama untuk mencari gitu. Nah, misalnya gini, ini si head. Nah, dia kan jadi mutar terus ini, mencari. Ya, itulah yang disebut sebagai konsep QI yang sirkular. Ya. Nah, kalau kalian lihat 13, 2, 5, 7, 9. Nah, ini prosesnya. Misalnya ini nanti, ini kan 2, 5, 7, 9, 10. Ini kenapa 13?
Nah, jadi konsepnya, kalau sudah ditambahkan sampai sini 16, misalnya 17, nah di sini masih kosong, kalau proses penambahan dia akan memasukkan ke sini lagi gitu. Jadi seperti lingkaran, itu yang namanya sirkular gitu. Ya, paham sampai sini konsep Q dari yang 3 itu? Ada mau ditanyakan? Ada mau ditanyakan? Nah, jadi makanya dibilang di sini, ketika sebuah tail sudah menunjuk maksimum, jadi si tail nggak boleh lagi tail plus 1. Nah, dia kan udah kembali ke tail sama dengan si 1, indeks pertama gitu. Ya, jadi dia udah kembali si tail sama dengan 1. Si head itu juga seperti itu. Ya, kalau sudah penuh, nggak boleh lagi head plus 1 lagi. Dia kembali lagi ke head 1. Jadi dia mencari memori yang kosong lagi, jadi membentuk lingkaran. Ya. Nah, untuk priority key, ini priority key konsepnya gini. Di sini kalau kalian lihat, ini konsepnya ada nilai, tapi ada nilai prioritasnya gitu. Ya, di sini kan nilai 5 prioritasnya 0, nilai 4 prioritasnya 0, nilai 4 prioritasnya 1. Nah, dia kuenya itu bergantung prioritas, tapi bukan bergantung nilai yang dimasukkan gitu. Itu kalau priority key. Nah, sebagai contoh, ini kita lihat aja contohnya. Nah, jadi kita mau menambahkan contohnya si 4 dengan priority 1. Ya. Jadi kita harusnya si priority 1 itu kan setelah ini ya. Setelah 3 sama setelah 4 kan. Harusnya di sini dia gitu. Nah, gimana prosesnya? Yang pertama dia akan ngecek dulu. Nah, ini prioritinya lebih kecil dari si priority ini. Akan digeser gitu. Baru ini lebih kecil dari si ini, digeser. Udah, baru digeser terus sampai dilihat prioritinya jangan sampai lebih kecil. Nah, jadi udah muncul ini kan, nggak lebih kecil, makanya sampai situ aja gitu. Jadi ini yang terakhir gitu. Jadi queen itu punya priority, nggak hanya berdasarkan nilai yang dimasukkan. Udah, itu untuk konsep queen. Ada mau ditanya? Biar langsung ke kode programnya kita. Ada mau ditanya? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang circular queue tadi, Pak, kan misalnya udah sampai max, berarti kalau Ya. max tadi ibaratkan yang elemen pertamanya kosong, berarti topnya masuk ke tailnya masuk ke 1 gitu kan, Pak? Ya. Nah, semisal mau menghapus, Pak, berarti kan dia menghapus dari yang tail sama dengan 1. Terus berarti tailnya berarti balik. Menghapus itu nggak boleh dari tail sama dengan 1. Oh, first in first out ya, Pak? Oh Ya, iya. Iya, harus iya, dari iya. head ya. Oh iya, benar-benar. Nah, penambahan Oke. itunya dari tail. Oke, Pak. Berarti head yang berubah ya, Pak, kalau dihapus Head ya, Pak? yang berubah kalau menghapus. Jadi kalau misalnya gini yang tadi ya, konsep yang untuk sirkular ya. Iya, Pak. Misalnya, ini loh misalnya 2, 3. Misalnya, ini kita tambahkan contohnya. 4. Berarti yang ini adalah si head. Ya kan? Yang ini adalah si tail. Sorry. Yang ini adalah si tail. Nah, kalau proses penambahan harus ditambahi sama si tail, ya. Jadi ini misalnya 5, 6. Berarti yang mana si tail? Jadi yang 6 kan? Nah, ini head. Penghapusan harus dari head, ya. Ini dihapus, berarti yang ini jadi si head. Berarti yang terbentuk nanti jadi gini kan? Misalnya ini. Nah, yang ini jadi si head, yang ini jadi si tail, ya kan? Nah, kalau proses penambahan, nah ini kan udah full, dicek dulu, udah full dia maksimum nilainya kan? Kan indeks ini kan udah mencapai angka
ini kan mencapai angka, ada tadi yang disebut sebagai max kan. Nah, dia kembali lagi ke sini, ngecek. Udah, kalau kosong baru bisa ditambahkan. Seandainya ini berisi lah ini 2 gitu, boleh nggak ditambahkan? Enggak. Makanya di proses penambahan itu harus selalu dicek, udah full nggak? Kalau full, berarti nggak boleh ditambahkan kan? Tapi kalau belum full, bisa misalnya ditambahkan jadi misalnya 7. Yang ini berubah jadi siapa? Si tail. Makanya ini jadi bukan tail plus plus. Kalau misalnya maksimalnya, misalnya ini 5. Kalau tail plus plus kan harusnya jadi 6 tailnya kan? Di indeks ke-6 kan? Nah, makanya, tapi kalau dia jadi sirkular, si tailnya jadi sama dengan 1. Udah? Kalau penghapusan ingat, harus melalui proses head. Proses penambahan itu melalui proses tail. Ya, menjawab yang Matthew tadi yang nanya ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi mau ditanya? Izin Pak. Yang Rizky nih ya? Masih yang melanjutkan yang tadi Pak. Berarti itu bisa dibilang tailnya jadi indeks 0-nya lah ya Pak? Iya, jadi indeks ke 0-nya. Jadi balik lagi ke indeks ke 0-nya. Tapi dengan syarat, si indeks ke 0 ini memang kosong gitu. Makanya harus penambahan itu harus selalu dicek, udah full nggak gitu. Ya, harus kalian cek dulu gitu. Oke? Jadi dia mutar lagi gitu. Mutar dia kalau yang sirkular itu. Nah, makanya di situ yang paling susah sebenarnya di konsep kui-nya. Tetapi yang paling bagus itu digunakan adalah konsep sirkular. Karena apa? Berguna semua memori itu gitu. Nah, daripada konsep yang naif itu lebih capek. Setiap delete 1 geser, setiap delete 1 geser gitu kan, lebih capek seperti itu di memori sebenarnya. Ya, itu versi yang paling jarang sih digunakan ya. Yang paling umum sebenarnya yang gunakan yang versi 1 tadi. Tetapi itu nggak bisa menjawab yang ada di dalam sirkular. Kalau di versi 1 gimana? Kalau sudah mencapai max, ya geser aja gitu. Atau dia bisa aja jadi kondisinya kalau sudah mencapai max, ya udah full, dia nggak full kui-nya gitu. Atau dengan cara kedua kalau udah max, geser dulu, ada nggak memori kosong sebelumnya gitu. Tapi kalau si sirkuler, dia langsung si tail yang nambah mencari. Ya. Tapi kalau yang versi 1 apa? Si head-nya yang berkurang kan? Nah, kalau ini kan sirkular yang gini kan. Tetapi kalau yang versi 1 gimana? Misalnya ini full ini 5, 6, 7, 8, 9. Ini full kan? Nah, misalnya saya hapus, ini saya hapus, ya udah ini bergeser semua. Ya. Jadi dia nggak perlu mementingkan si tail yang bergerak. Pokoknya si tail itu plus 1 terus gitu. Nggak boleh sampai ke sini. Ya, si head yang wajib berkurang. Setiap ada pergeseran, misalnya udah mencapai max, udah mencapai maksimum, ya udah kalau dihapus ini pindah semua ke head kurang 1 gitu. Paham sampai sini? Paham ya? Kui-nya ya? Ada mau ditanya lagi sebelum masuk ke kode program? Izin bertanya, Pak. Ya, ini siapa yang bertanya ini sekarang? Dewa, Pak. Dewa. Ya. Apa mau ditanya, Dewa? Begini, Pak. Biasanya, Pak, dalam penggunaan nyata itu Q ini dia penggunaan nyata begitu, Pak. Misalkan diaplikasikan ke dalam suatu program. Itu dia perlukah dia emang batas Q-nya ini udah ditentukan atau bersifat dinamis, Pak? Maksudnya berapapun jumlah antrian yang ingin kita jalankan, dia itu dapat
dapat mengikutinya. Maksudnya Pak, begini Pak, contohnya saja pada misalkan dia sebuah program download manager begitu Pak. Biasanya kan dia ada program queue-nya itu Pak, yang mana kita bisa memasukkan antrian program begitu Pak. Kalau kita jalankan sekali banyak begitu Pak, bukankah dia bisa menyebabkan memorinya itu kepenuhan gitu Pak? Memang Bisa iya. jadi berat gitu Pak? Apakah Iya. apakah nggak harus di-free-kan dulu begitu Pak? Jadi gini, nggak boleh asal kau free kan kalau proses itu belum selesai semua gitu. Ya, jadi gini, konsep queue itu kan ditambahkan terus tambah-tambah antriannya selama mencapai maksimum, saya katakan maksimum array-nya lah gitu, maksimum penyimpanannya. Nah, kalau sudah mencapai maksimumnya, itu yang membuat sering misalnya komputer kita lag gitu ya. Itu yang membuat sering lelet. Kalau istilahnya dalam program lelet gitu. Nah, kalau mau kita buat pun dinamis ya boleh. Ini kan selalu ada dibilang ukurannya sampai berapa gitu. Adanya batasan maksimum sebuah program itu. Nggak boleh kau buat misalnya gini ya. Laptopmu menggunakan memori 8 GB gitu. Yang ditampung maksimum itu ya sampai 8 GB. Lewat dari situ nanti yang ditampung program yang nggak bisa dijalankan semuanya. Ya, jadi kalau dibilang harus dinamis itu artinya tetapi tetap mencapai maksimumnya. Ya, tetap mencapai si maksimumnya. Jadi kalau udah mencapai maksimum, berarti ada proses yang harus kau hapus-hapus. Misalnya gini, kalian memori laptop kalian 8 GB lah. Kalian buka aplikasi mobile, kalian buka aplikasi ini, kalian buka aplikasi sampai penuh memori itu. Kalau misalnya mau kalian coba silakan sampai penuh memorinya 8 atau CPU 100%. Nah, gimana supaya biar jalan lagi normal baik gitu? Berarti kalian hack dia kan? Ada yang kalian hapus, misal aplikasi ini ku hapus dulu biar nggak dijalankan. Aplikasi ini ku hapus dulu biar nggak dijalankan gitu. Aplikasi ini ku hapus dulu biar nggak dijalankan gitu. Baru kembali lagi proses normal prosesnya gitu. Jadi tetap dia nggak boleh sampai sedinamis mungkin. Dia tetap ada batas maksimumnya deh. Ya, jadi wajib ada batas maksimumnya dari si queue itu. Nggak boleh sampai sedinamis mungkin. Kecuali gini ya. Kecuali kalau kalian pernah mendengar auto scaling. Ya. Pernah dengar istilah auto scaling? Nah, mungkin saya jelaskan sekilas ya. Ini penggunaan server di cloud. Misalnya kalian menggunakan AWS atau Google Cloud. Nah, pernah nggak kalian mengakses sebuah website ya? Misalnya sebuah website apa ya biasanya? Request type out atau connection established gitu. Pernah nggak? Nah, itu sudah mencapai memori full. Jadi misalnya sebuah server dengan RAM misalnya 8 GB, yang bisa itu sebenarnya hanya 500 user yang mengakses sekaligus. Ya, 500 user yang mengakses sekaligus. Kalau sudah melebihi 500 user, ya makanya muncul connection timeout. Itu yang disebut sebagai queue full. Nah, kan ada batas maksimumnya aksesnya. Nah, itulah enaknya cloud sekarang. Jadi ada muncul namanya auto scaling. Jadi ketika prosesnya misalnya bisa kita tentukan gini. Ketika proses sudah 80%, bisa kita tambahin memorinya langsung. Jadi di cloud itu sekarang itu enaknya. Misalnya server kita misalnya 8 GB. Udah mencapai 70% misalnya. Misalnya maksimal 8 GB itu 500 orang. 70% itu misalnya 350. Kalau misalnya udah 360, naik servernya 1 GB, 8 GB lagi. Jadi 16 GB gitu. Ya, makanya kalau sekarang misalnya kalau kalian lihat Tokopedia, e-commerce yang lain ya atau berita-berita itu udah menggunakan konsep auto scaling. Ya, udah jarang kalian lihat itu connection timeout.
Karena sebanyak apapun user yang menggunakan, itu otomatis tergenerate server yang baru. Ya, tapi apa namanya? Tetapnya ada batas maksimumnya. Ya, misalnya ini kan karena misalnya kita menggunakan misalnya Google Cloud. Server yang Google kan besar banget. Ya, kita nggak tahu sampai berapa tera gitu. Harus sampai habis dulu itu baru nanti connection time up. Masalahnya nggak mungkin sampai sebanyak itu nanti user mengaksesnya kan. Nah, yang paling mungkin itu mungkin di laptop kita ya. Kalau kau buka banyak aplikasi, ya udah itu yang menambahkan memori full itulah yang menandakan queue-nya udah full. Ya, jadi tetap adanya batas maksimum itu di dalam sebuah queue. Ya, menjawab Dewa ya, Ya, baik, paham Pak. Terima kasih Pak. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada ya? Oke, saya upload dulu header-nya ya, supaya kalian bisa download dari CIS. Coba kalian cek absen klien dek. Kemarin kan ada permasalahannya apa? Sekarang masih ada nggak permasalahan itu ya? Yang dia nggak absen gitu? Masih ada, Pak. Masih ya? Iya, Pak. Not Masih valid. Not valid sekarang, Pak. not call, Pak. Bah, Not call. kenapa ya? Padahal aku tanya kan ke SDI. Padahal sebelumnya P, Pak. Sekarang udah not call. Nah, kenapa gitu? Saya bingung juga kenapa seperti itu ya. Jadi kalau nggak apa, nanti kita absennya saya apakan lewat mana nanti ya? Mungkin lewat CIS aja nanti saya apakan absen klien ya. Oke, saya sudah upload header-nya di praktikum ya. Nanti slide-nya saya upload setelah kita apakan selesai setelah selesai untuk demo programnya ya. Bisa dilihat queue-nya? .h-nya udah terupload nggak ya? Sudah, Pak. Oke. Ada yang mau volunteer? Ya. Jadi kemarin siapa ya? Ada yang udah ganti. Minggu sebelumnya Rizky kan? Baru Meteo. Iya kan? Udah pernah kan? Iya, Pak. Nah, ada yang mau volunteer lagi? Biar ganti-ganti ya. Ada yang mau volunteer? Udah saya unjuk aja lah ini. Biar nggak apa. Ya udah si Dewa aja lah, Dewa. Baik Pak. Dewa saya stop ya. Baik, Oke. Pak. Sebentar ya Pak.
Apakah sudah kelihatan, Pak? Oke, udah. Halo, Pak. Oke, udah. Coba buka yang udah download .h-nya, yang kui.h. Udah, Pak. Ini sudah saya share screen kan yang kui.h-nya, Pak. Belum kelihatan ya, Pak? Oh, udah. Baru kelihatan. Oke. Nah, jadi yang pertama di .h-nya kan udah Agak dibuat. Mana? Kok mati lagi share screen-nya? Dewa keluar ya? Dewa keluar ya? Halo, Pak. Dewa. Jaringan Ini mana Dewa ya? Ini kenapa banyak nggak open cam ya? Halo, Pak. Dewa udah masuk lagi. Iya, sudah, Pak. Share screen-nya sudah kelihatan atau belum, Pak? Belum ada. Sama saya sih belum ada. Yang lain udah nampak nggak share screen-nya? Belum juga, Pak. Oke. Dewa bermasalah apa? Koneksi ya? Iya, Pak. Koneksi saya kurang bagus, Pak. Oke. Ya udah kita ganti dulu yang volunteer ya. Biar enggak. Boleh mencoba, Pak. Siapa? Boleh mencoba, Pak. Oke, silakan. Ketutup share screen-nya dia, Pak. Dewa, stop share screen dulu. Oke. Nah, saya jelaskan dulu sekilas ya kui.h ini ya. Jadi di tabel di struct kui itu yang pertama ada apa? Memori penyimpanannya itu yang dilambang sama tabel T ya. Baru ada head, ada tail. Address itu dilambangkan sebagai apa? Integer ya. Info type dilambangkan sebagai long ya. Hanya pengganti aja itu sebenarnya. Baru ada max elemennya. Oke. Nah, baru ada itu di bawah define, mendefinisikan apa? Mendefinisikan indeks si head itu didefinisikan sebagai head key. Kan harusnya mengambil sama key titik head kan? Ya. Kalau mengambil si indeks si tail berarti key titik tail. Nah, kalau untuk mengambil nilainya, misalnya key titik dari si tabel array si T, baru diambil apa? Key dot head-nya. Key dot head-nya indeksnya kan, maksudnya kan? Misalnya ambil head indeks ke-1 gitu, dilambangkan sebagai info head. Untuk mempersingkat aja ya kalian itu di sini sebenarnya itu ya, biar nggak susah. Untuk mengambil nilai si tail adalah info tail, ya. Untuk menandakan bahwa si key itu mengakses max elemen berarti max elemen key. Yang ada itu kan define itu. Ya, head key mendefinisikan si key dot head. Artinya si key mengambil nilai si head. Ya. Oke, sekarang coba kopikan dot C-nya, Dek.
Itu include std.h-nya nggak seperti itu deh kayaknya. Include, oh ya pas std.h. Include stdlib.h. Ini nggak jalan share screen-nya ya? Ya, Pak. Oh, baru jalan, sorry. Sudah kelihatan, Pak. Udah. Yang lain sambil diikuti ya. Oke, nah sekarang dibilang di sini ya, sebuah key kosong terbentuk dan salah satu kondisi sebagai berikut. Berarti apa? Tabel memori dialokasikan berukuran max. Ayo, gimana mengalokasikan? Berarti apa? Si key di situ lembangan sebagai apa? Huruf key kan? Key titik T, kan tabelnya apa? Si T. Enggak, sorry. Key. Nah, kalau untuk mengambil data tabelnya apa? Key titik T, karena T-nya adalah tabel memorinya kan? Sorry, enggak. Salah itu tadi deh. Key titik T gitu. T, huruf T. Kan di .h-nya tadi T kan. Nah, ingat, si Q-nya di situ pointer. Jadi buat dulu pointer Dede. Key-nya. Nah, dalam kurung itu deh, biar nggak bingung. Dalam kurungnya dia tutup kurung. Enggak, si T-nya enggak. Karena kan si Q-nya yang pointer kan. Iya, Pak. Key titik T berarti apa? Gimana mengalokasikan memori? Berarti apa? Integer pointer, baru apa? Malloc, ya kan? Tutup dulu itu integer pointernya. Enggak, integer pointer yang harus kau tutup deh. Nah gitu, spasi malloc biar nampak. Spasi malloc kan gitu mengalokasikan. Nah, malloc sebanyak size of integer, ya kan? Nah, ini kan size of integer, berarti maksimumnya berapa? Si max kan? Berarti max dikali, kayaknya terbalik deh, max kali size of harusnya. Max, huruf max-nya itu yang ada di parameter deh, sesuai yang di parameter di atas. Max kali size of integer. Benar nggak ini? Gini kan, mengalokasikan memori kan di tabel kan? Mengalokasikan memori di tabel. Tabel itu tandakan sama T tadi kan di struct-nya kan? Benar nggak? Oke, baru dibilang apa? Atau jika alokasi gagal, key kosong dengan max elemen sama dengan 0. Berarti apa? If, kan kondisi. Jika alokasi gagal itu berarti key T 0. sama dengan 0. Nah, key T-nya itu harus seperti yang di atas itu deh. Karena kan Q-nya pakai pointer. Key, huruf key, titik T, sama dengan 0. Ya kan? Kalau dia 0 berarti apa? Dibilang max elemennya kosong. Berarti apa? Oh enggak. Kan dibilang key kosong dengan max elemen kosong. Berarti apa? Max L max L. Nah, max elemen dalam kurung Q
pakai pointer deh, karena dari atas pointer ya, jangan salah. Oke, sama dengan 0. Else-nya kalau nggak kosong apa? Oh enggak deh, bukan sama dengan sama dengan itu kalau di dalam kondisi. Atau ini sama kan artinya max elemen ini, coba lihat di apa deh, di qui.h ke atas. Max elemen itu ditandakan sama dengan key.max elemen sama dengan 0. Artinya si max elemennya 0 kan? Iya. Ya. Baru implement qui. Balik ke implement. Else-nya apa? Nah, coba lihat di slide tadi saya bilang, menandakan pertama-tama berarti si head-nya masih nil. Head key, huruf besar deh. Coba lihat yang di qui.h. Nah itu, head key seperti itu. Gitu ya? Huruf H-nya aja huruf besar kayaknya. Ini Pak. Enggak, yang ini. Oh iya. Head key sama dengan key titik head kan sama itu. Head key titik key sama dengan nil. Nil itu apa? Nil itu apa? Ini Pak, min 99. Minus Pak. 99. Jadi ditandakan itu kalau 0, kalau dia pertama-tama Q-nya kosong ya. Baru siapa itu apa? Tail-nya juga kosong kan? Iya. Tail-nya juga kosong. Baru si max elemen sama dengan max elemen si key sama dengan si max-nya. Masih maksimum dia. Max parameter yang di atas deh. Nah, gitu. Paham di sini? Pertama-tama membuat supaya Q-nya kosong. Pak, izin bertanya Pak, dikit Ya. aja sih. Nggak lebih ke Q ini tapi soal pointer ya Pak. Misalnya buat Q panah T juga nggak masalah kan Pak? Oh, nggak masalah, itu sama itu deh. Oke Pak, baik. Panah T itu pun sama. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya kan udah dijelaskan di pointer sebelumnya kan. Jadi sama sebenarnya key panah T itu sama dengan key dalam kurung titik T ya. Sama itu ya. Baik Pak. Jadi mana paling nyaman kalian lah. Udah terkrik key kan? Sekarang dialokasi. Ini mendialokasi dibilang di sini apa? Key menjadi tidak terdefinisi, max elemen di set menjadi 0. Berarti apa? Elemen sama dengan 0. Max elemen yang tadi deh itu yang di atas. Dialokasi itu kan key itu max elemen key sama dengan 0 gitu. Key sama dengan 0. Baru apa? Free kanlah dia si memorinya. Gimana melakukan free? Berarti free dalam kurung apa? Pointer Q titik T. Iya, pointer Q titik T. Pointernya itu dek dalam kurung ya, kecuali kau buat pakai panah. Oke, titik koma. Oke. Nah, oke, untuk dialokasi. Sekarang menandakan Q kosong gimana? Ayo, kalau kita lihat dari Q kosong itu gimana? If is empty dalam kurung key. Nah, coba saya sebentar. Bisa di stopkan dulu deh, biar saya apakan ya. Oke, saya share screen dulu pakai white. Kelihatan ya?
Nah, misalnya gini ya. Kelihatan, Pak. Kui kosong gini kan, pertama. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ini apa? Si maksnya ya. Yang ini disebut sebagai, inilah yang disebut dari Ki titik T. Ya. Nah, dia kan menandakan kosong, berarti apa? Di sini masih apa? Head-nya. Di sini juga si tail-nya. Jadi kan ini masih kosong kan? Belum ada nilai yang dimasukkan kan? Berarti padahal proses pemasukan sama penghapusan nilai itu dilambangkan dengan apa? Head untuk menghapus, tail untuk menambah kan? Berarti apa? Si head sama dengan nil, si tail sama dengan nil. Itu menandakan untuk bahwa Q itu adalah kosong. Benar gak? Paham ya? Oke, saya stop lagi. Ayo, lanjut lagi. Siapa tadi yang share screen? Saya Pak Riki, Pak. Oke. Lanjut lagi. Nah, berarti apa? Jika si head key, ya kan, menandakan kosong itu apa? Head key sama dengan Ini, Pak. nil. Dan nilnya itu huruf kecil kayak gini. Dan apa? Si head key sama dengan nil dan apa? Tail key sama dengan nil. Tail key sama dengan nil. Nil. Nah, oke. Nah, sekarang menandakan full. Nah, menandakan full ini banyak kondisi. Tetapi kita memakai satu kondisi aja dulu ya. Jadi biar kalian nanti, ini tugas kalian juga nanti ya. Bisa di stopkan dulu Ricky? Ya, biar saya share screen sambil menjelaskan ya. Nah, tadi di sini ya. Nah, menandakan dia full berarti dia apa? Kita sudah mencapai si max. Misalnya ini ya. Kita gambarkan dulu sebentar. Enam, 7, misalnya 8, 9, 10. Ini adalah si max. Udah. Nah, gimana menandakan bahwa si dia sudah full? Ini jadi tail kan? Ini head. Nah, sekarang jangan dulu yang sirkular. Kita anggap dulu yang versi apa tadi ya? Versi satunya. Menandakan full apa? Berarti dicek kan? Si tail sama dengan si max. Jadi banyaknya si tail ini sudah mencapai si elemen si siapa? Si max. Paham ya? Paham? Sorry. Paham di sini? Paham, Pak. Nah, jadi jika si tail sudah mencapai si max, berarti itulah yang dilambangkan sama si full. Udah? Nah, lain lagi kondisinya jadi ini kosong gitu, saya hapus. Nanti ini kan ke sini lagi. Nah, itu yang untuk sirkular. Tapi sekarang jangan pakai sirkular, itu jadi tugas kalian untuk besok saya kasih, ya. Jadi kondisi bahwa si full itu adalah si tail sudah mencapai si max. Paham ya? Oke, saya stop. Lanjut lagi, Dek. Berarti apa? Ricky. Pak. Jika apa? Si tail sama dengan Max L. max L key kan?
max L key. Return true. Oke. Nah, sekarang ini dibilang mengirimkan banyaknya elemen key. Gimana untuk mencari berapa banyak sih elemen key? Max L key kurang head key ditambah 1 plus tail oke. mungkin, Pak. Oke, biar apa? Saya stopkan dulu deh, biar paham ya. Kita gambarkan lagi, ya. Jadi harus sering kalian menggambar-gambarnya deh kalau mengcoding itu ya. Nah, misalnya inilah, udah. Udah, ini misalkan ini 1, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Berarti yang ini adalah ini max ya. Misalnya isinya ini 2, 3, 4. Ini apa? Tail. Ini tail. Yang ini head. Ya kan? Nah, maxnya sama dengan berapa? 5. Udah. Harusnya banyak NB elemen sama dengan NB elemen berapa? 3 kan? NB elemen ini itu tahu nggak? Elemen yang berisi, elemen yang berada di Q berarti apa? 1, 2, 3. Harusnya 3 kan? Gimana menandakan itu? 3. Hah? Ayo, gimana menandakan bahwa itu adalah 3? Banyak elemennya 3. Tail dikurang head tambah 1, Pak. Tail dikurang head tambah. Oke. Kita buat ya. Tail kurang head plus 1. Ya kan? Tailnya berapa? 3 dikurang 1 plus 1 sama dengan 3. Nah, sekarang kalau saya buat di sini 5. Berarti tailnya berapa sini? Ini tail kan? Harusnya jadi apa? 4 kurang 1 plus 1. Nanti ini. Hasilnya jadi 4. Benar nggak 4 elemennya? Benar nggak 4 elemennya? Benar. Oke, benar. Tapi ini untuk kondisi yang pertama ya. Nanti untuk kondisi yang sirkular beda lagi. Ya. Nah, ini untuk kondisi yang pertama. Berarti kondisi yang pertama apa? Cek dulu bahwa si tail itu harus lebih besar dari si head. Kalau besar sama dengan bisa juga, Pak. Oh, lebih besar sama dengan ya. Oke, lebih besar sama dengan si head. Baru masuklah kondisi yang tail kurang head plus 1 ya. Oke. Yang tadi yang kau bilang itu max elemen kurang head plus tail itu nanti di sirkular, tapi itu nanti aja. Sekarang kita satu-satu dulu ya. Jadi kondisi jika si tail lebih besar dari si head, baru inilah hasilnya jumlah elemennya. Ya kan? Oke. Saya stop lagi ya. Jika si tail lebih besar dari si head key, lebih besar sama dengan berarti apa? Return tail key kurang head key tambah 1, Pak. Return bukan return true. Return
Dalam kurung. tail key, oh ya dalam tail key, kurang head key, plus 1. Jadi tail dikurang head dulu tadi kan, baru plus 1 else-nya. Nah, kita anggap aja else-nya return 0. Return 0 aja deh, bukan false. Kan ini jumlah ya, nggak boleh false. Return 0. Artinya apa? Bahwa si elemennya masih Kosong. kosong. Ya. Nah, ini untuk yang tipe pertama ya, nanti yang tipe selanjutnya yang kalian nampakkan. Nah, selanjutnya, gimana sih menambahkan kui? Ayo, gimana menambahkan elemen ke dalam sana? Nah, cek dulu yang pertama. Kalau apa? Cek dulu kondisinya kosong. If apa? Is empty, pointer P. Empty. If empty dulu deh. Is empty. If is empty. Ya, Pak. Itu panggil. Kan udah ada fungsi di atas is empty tadi. Sorry, Pak. Ada putus. Apa? Halo. Tadi kan ada di atas is empty kan? Ada, Pak. Nah, artinya apa sih itu? Menandakan kui-nya kosong. Nih, oke, saya jelaskan dulu, stopkan dulu deh, biar nggak bingung ya. Jadi, saya jelaskan. Oke, ini saya hapus dulu ini ya, udah terlalu banyak. Oke. Nah, di sini tadi gimana sih menandakan untuk melakukan penambahan ya? Nah, yang inilah disebut sebagai kui-nya. Yang ini adalah nah, pertama-tama kan dia pasti kosong lah ya. Kita cek dulu kan, kalau kondisi kosong gimana? Berarti kita cek nanti bahwa si head-nya sama dengan 0, si tail-nya juga tail-nya sama dengan 0. Iya kan? Baru, nah ingat, pas saat kondisi kosong, kan kita menambahkan elemen di sini kan, 6. Menambahkan elemen itu apa tadi? Pakai info head sama info tail. Nah, sebenarnya menambahkan elemen info tail kan? Berarti info tail sama dengan si X. Iya kan? Tapi pas saat kondisi kosong, si head-nya juga sama dengan si X. Jadi masih sama si head sama si tail pas saat kondisi kosong. Jadi mau menambahkan berarti apa? Info tail-nya sama dengan si X, info head-nya juga sama dengan si X. Ya enggak? Benar enggak? Saya masih sedikit kurang paham, Pak. Nah, ini anggap ini kosong. Udah? Kau mau menambahkan gini, mau menambahkan ini, menambahkan angka 5. Menambahkan angka 5 kan berarti menambahkan angka 5 ke si, harusnya si tail yang plus-plus kan?
Harusnya tail yang plus, si tail yang kita tambahkan kan? Oh iya Pak, tail plus plus. Nah, Iya Pak. harusnya tail yang kita tambahkan kan? Nah, ternyata pas kondisi kosong kita belum mendefinisikan. Jadi pas kondisi kosong, si tail pun kita tambahkan, si head pun kita tambahkan. Jadi biar sama. Nah, kecuali kondisi udah tidak kosong. Ini udah kosong. Kita mau menambahkan si 5. Menambahkan 7 lah di sini misalnya di sini. Ini tadi 5 ya. 7. Nah, kalau menambahkan 7 baru ini hanya yang ditambahkan hanya si infotailnya. Tapi pas kondisi kosong, dua-duanya kan harus berisi si head sama si tailnya kan? Paham? Paham Pak. Paham? Paham Pak. Izin Pak, Paham, berarti dengan Iya. kata lain kalau misalnya dia masih 0, head sama tailnya masih berada di indeks yang sama Pak. Iya, masih di indeks yang sama itu, betul. Jadi head sama si tailnya itu masih berada di indeks yang sama. Jadi makanya nilai yang dimasukkan itu masih sama-sama. Dimasukkan nilai si head, dimasukkan nilai si tail. Nah, kondisi kedua, kalau jika si head-nya lebih kecil sama dari si tail. Iya kan? Kondisi kedua kan yang ini kan? Si head key lebih kecil dari si tail, atau ini tail sudah lebih besar dari si head. Artinya apa? Indeks si tail lebih besar dari si head. Kalau indeks si tail lebih besar dari si head, jadi gimana? Udah berisi Pak. Udah? Berarti kalau sudah besar berarti nanti apa? Tail apa? Plus, ya kan? Baru apa? Info tail sama dengan si X. Kan X Pak. setelah baru kau naikkanlah dia di sini nanti, naikkan tailnya plus, baru masukkanlah nilainya. Masukkan nilai 8 katanya. Gimana masukkan nilai 8 ke sini? Kita mau masukkan nilai 8 ke sini. Berarti ini kan indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Berarti si tailnya apa? Plus dulu kan? Jadi tailnya sini apa? 1 kan? Nah, jadi si tail apa? Plus dulu, jadi ini jadi 2, baru masukkanlah nilai si X, masukkanlah ke sini. Baru masukkanlah sini angka 8. Paham? Paham Pak. Paham di sini? Cukup paham Pak. Cukup paham, Pak. Saya close dulu lagi ya. Oke. Nah, untuk kondisi itu dulu ya, yang untuk kondisi yang belum sirkular. Jadi banyak banget sebenarnya. Tadi Ricky, lanjut. Nah, tadi ditandakan apa? Jika empty, Pak. si kosong is empty, berarti head key sama dengan 1. Bukan 1 deh, 0. Karena indeks itu mulai dari 0 sebenarnya ya. Ya. Baru masukkan deh. Tadi apa? Head key sama dengan 0, tail key sama dengan 0. Baru masukkan dulu nilainya lagi. Gimana masukkan nilai? Masukkan nilai itu apa? Pakai info kan? Ya. Berarti info head di dalam kondisi tadi, dalam kondisi kosong itu. Bukan, setelah tailnya deh. Nah, si info head key sama dengan nilai X, nilai yang kau masukkan kan. Info tail juga gitu. Info tail sama dengan si X. Nah, yang kedua kondisinya, else if aja deh, nanti karena masih ada kondisi-kondisi. Ya. Atau else pun bisa, tapi kondisinya ini masih yang normal ya, bukan apa. Kondisinya jika si tail lebih besar dari si head. Atau dibalikkan, head lebih kecil dari si tail ya. Nah, kondisinya apa? Si tail naik dulu kan, 1 kan? Tail plus. Atau tail key plus 1 kan sama gitu ya.
Baru masukkanlah nilainya kan. Info tail sama dengan si X. Oke. Nah, untuk pertama. Nah, else-nya masih banyak yang lain, Dek. Atau itu ya else aja dulu buat ya. Ini kan belum kondisi sirkular ini ya. Else-nya else aja itu, Dek, langsung itu maksudnya dibuat. Yang else if itu jadi else. Nggak apa-apa kayak gini aja pun nggak masalah sih. Else-nya else aja ini dibuat. Tapi buat definisinya di atas, Dek, ya. Else ini sama dengan tail key sama else, tapi buat dulu komen di atas else saja, Dek. Komen. Nah, gitu biar tahu ya. Pas saat kondisi si tail key. Karena nanti ada lagi setelah itu masih banyak ini kondisi-kondisinya. Nah, ini untuk yang add. Sekarang mendelete. Sekarang delete. Nah, gimana kondisi delete? Ayo, apa kondisi delete? If Q sama dengan tail Q. Jika si head lebih kecil dari si tail, buat dulu kondisinya tong, deh. Nah, jika si head key lebih kecil, berarti apa? Mendelete itu apa? Pakai apa? Pakai apa mendelete? Nah, definisikan dulu deh. Si pointer X sama dengan apa? Info head. Berarti memasukkan si head itu ke si X gitu. Udah? Nah, siap itu apa? Head plus plus. Nah, selain itu apa? Ya, kondisi nanti aja. Kalau nul, bisa nggak dihapus nul? Nggak perlu kan? Itu nanti kondisi di drivernya aja dibuat kan? Iya nggak? Nah, yang lain, kalau si apa namanya, si head-nya sama dengan si tail, jadi gimana? Itulah else-nya dulu kita buat sini. Headnya jadi sama dengan nil, Pak. Iya, berarti jadi nul semua kan? Iya, Pak. Head key sama dengan nil, baru si tail key juga sama dengan nil. Oke. Nah, untuk proses ini aja dulu, ya. Oh ini deh salah. Si key yang tadi yang di atas itu salah. Pointer X sama dengan nilai. Kalau nilai itu yang dimasukkan apa? Info kan? Info head. Oke, udah. Save lah dulu. Nah, kita coba lah dulu ke driver kita. Buat dulu drivernya, biar kita tes. Qui.h in main return null dulu deh.
Nah, baru buatlah dulu variabelnya, variabel qui, ya kan? Buatlah dulu qui, pakai, ya pas itu deh, pakai qui, ya, qui, misalnya Q1 gitu. Oh, terserah, pakai Q pun boleh. Oke, baru max. Kan ada diminta max kan? Max-nya berapa? Kita yang mendefinisikan nanti. Misalnya buat aja dulu 10. Ya, max, integer max. Nah, pertama Pak, create driver. Pertama Pak, create qui dulu kan? Nah, create qui apa isinya? Apa parameternya? Q dan Q. Dan Q. Karena apa? Karena dia pointer, Pak. Koma, kan ada tadi satu lagi parameternya. Si integer max, berarti si max elemen. Berarti dia membentuk Q sebanyak 10 kan? Create empty tadi namanya dek memang create empty Q atau create empty? Oh, create empty, oke. Nah, kita mau ngecek dulu. Harusnya pertama-tama itu kosong kan? Pas kita create empty kan? Ya. Nah, cek dulu. Print dulu deh. Print. Enggak, di apa tadi? Di driver printf is empty sama dengan %d /n. Pakai /n biar apa? %d /n, koma, ini apa? Fungsi is empty kan? Panggillah is empty. Is baru isinya key. Harusnya isinya 1 kan? Pertama-tama kan? Karena return 1 artinya benar masih kosong kan? Coba apa? cmd gcc pakai tab deh, shift tab biar mudah. Biar langsung dikenali filenya. Shift tekan bersamaan shift tab. Nah, spasi. Nah, itu. Wih, masih banyak yang salah. Apa dibilang di sini? Kita lihat. Oh, nggak ada boolean.h. Sorry, Dek. Kopikan dulu boolean.h sebelumnya. Ke folder itu. Boolean.h. Iya. Ya. Ke folder projectmu tadi. Kopikan dulu. Dari week sebelum-sebelumnya aja. Copy. Oke. Coba tes lagi dulu deh. Nah, biar kita lihat satu-satu gimana ngelihat error. Nah, kan langsung dikit errornya. Di create empty, warning 5, assignment pointer type. Key titik T. Yang mana warning dek? C5. Key titik T. Max. Info type. Oh, sorry deh. Coba lihat Atau dulu itu di... pakai info type, Pak, bukan integer. Pakai long ya? Iya. Info type itu dilambangkan sama long. Oh iya, pakai info type deh, sorry. Karena dia long, atau kau ganti pakai long pun bisa ya. Pakai info type aja lah, karena udah di info type. Info type, enggak, kopikan yang tadi aja deh. Yang qui.h di .h-nya. Nah itu, info type. Yang integer juga ganti. Baguskan dulu, oke.
Oke, coba. Oke. Nah, isi empty 1, berarti memang masih kosong kan? Iya. Kui-nya kan? Nah, sekarang kita tambahkan dulu kui-nya. Menambahkan kui berarti apa? Add. Setelah apa itu aja, Dek? Setelah is empty. Oh, sebelum is empty aja, sebelum is empty. Sebelum. Oke. Add ya, nama fungsinya tadi. Iya, Pak. Add, oke. Add dalam kurung ini dan key alamat si key kan. Nah, masuklah nilainya contohnya 10 5 gitu ya. Masukkan dulu add key-nya 3 kali, Dek. Kopikan dulu. Nah, masukkan 5, 6, 7 gitu. 5, 7, 8 terserah. Oke, nah kita tes dulu. Mau ngetes, harusnya isi empty sama dengan 0 kan? Karena udah berisi kan? Yang kedua, cek dulu NB elemen. NB elemennya udah pas nggak 3? NB elemen. NB elemen key. Titik. Nah, baru cek dulu lagi ispoolnya deh. Ispoolnya harusnya masih 0 kan? Karena belum full kan? Karena 10 dia harusnya kan? Pakai slash n deh, biar enter selalu di bawah. Yang ispool. Oh ya, dua-duanya. Oke, coba kita tes. Oh bukan deh. Oh udah deh. Nah, NB elemennya 3. Benar nggak? Benar. Nah, sekarang NB elemennya ada 3. Cek dulu. Head-nya harusnya si berapa sih head? Head-nya harusnya 5. Iya kan? Oh, iya, Pak. Tail-nya 7 kan? 7, Pak. Nah, coba tes. Print dulu di situ. Benar nggak? Print. Head. Nilai head deh. Ya, biar tahu. Beda nih head. Head itu artinya indeksnya. Kalau nilai head berarti %/n pakai info head aja lah deh. Info head key. Nah, info tail-nya juga nilai tail. Nah, udah benar nggak gitu? Itu hapus nilai tail. Harusnya nilai head berapa? 5. Nilai tail-nya harusnya 7. Benar nggak? Udah benar nggak ini? Kita tes dulu. Benar nggak? Benar, Pak. Nah, sekarang coba hapus dulu. Delete dulu 1. Ya, setelah itu aja, delete. Ya, delete. Nah, masukkan dulu deh satu contohnya integer x gitu ya. Integer x sama dengan si sorry. Coba definisikan dulu di atas apa deh. Karena kan kau harus menyimpan memorinya si angka itu. Buat dulu integer A5 B6 C7. Nah, masukkan dulu di key itu ABC. Oke. Nah, baru buatlah integer C. Nah, ini jadi alamat si coba hapus si 7. Ini ABCD, add-nya itu ABCD. Add-nya masih salah, A, B, C. Nah, ini kan alamat si C kan, pointer X kan, pointer C berarti dan C. Dan C, ya kan? Nah, sekarang
Print dulu lagi, Dek. Si print sama si head sama si tailnya yang di atas itu. Nah, kopikan. Nah, harusnya sini apa? Si headnya harusnya Tetap di sorry. bawah, Pak. Head menghapus itu nggak boleh dari tail. Harusnya si A ini ya. Nah, harusnya si headnya jadi 6, Pak. 6, si tailnya tetap 7. 7, Pak. Benar nggak? Apa itu, Dek? Del. In function parameter. Del pasnya. So. Parsing argumen driver C halaman 21. Mohon Del. maaf Pak, itu kan Pak di yang implementnya pakai info type kan tadi long, sedangkan sini integer a itu kan sebagai integer Y. Oh, ya, sorry, ganti dulu Dek semua apanya Dek. Jadi long. Sorry, long ya, jadi long. Oke. Makasih sambil diperbaiki ya. Oke, udah benar kayaknya seperti itu. Karena info type itu long kan. Nah, benar ya? Nilai headnya jadi 6 sama 7 kan setelah dihapuskan? Oke. Nah, itulah dulu untuk sekarang. Itu kan masih ada itu fungsi yang kalian lanjutkan kan? Nah, yang kalian lanjutkan itu buat dulu pick sama iterate-nya. Ya. Sejauh ini paham? Cukup, Pak. Makanya saya Cukup paham, selalu harus ngeprogram sama klien. Biar paham apanya. Kasih konsep, kasih programnya gitu. Ya. Takutnya saya nanti kalau hanya teori-teori, paham teorinya. Kalau teorinya lebih enak kan? Masih mudah dipahami kan? Kadang kelemahan programming ini kenapa, Dek? Ini pengalaman saya. Teori mudah dipahami, tapi pas saat menuliskan program, bingung. Ada nggak yang itu kendalanya? Nah, jadi makanya pas dibuat teori, saya kasih juga gimana di programnya biar kalian makin paham gitu ya. Ada sejauh ini pertanyaan, Dek? Ada? Ini tidak, Pak. Ini saya tanya dulu ini satu-satu biar makin apa dia. Si Putri Sitinjak. Nggak nampak kameranya. Iya, Pak. Man wajahmu Putri biar makin ku kenal kau. Lagi hujan, Pak. Jadi kurang bagus jaringannya. Aduh. Ada mau kau tanya Putri? Tadi kan, Pak, saya sambil coding. Nah, di implement yang .c-nya itu, saya ada ketinggalan yang di bagian ini, Pak, void del itu. Mendelete. Iya, mendelete. Ya udah, nanti sambil belajar. Nah, nanti ini kan di record ya. Nanti saya kasih juga recordnya sama klien ya, jadi bisa kalian pelajari kembali apa yang udah kita diskusikan di sini ya. Ya. Nanti kalau saya jelaskan lagi itu udah berulang-ulang lagi, nanti kalian lihat aja di videonya. Ya Putri? Atau ini kan udah ada tadi kawan yang mengikuti, tolong ditanya sama kawan yang udah mengikuti juga ya. Kenapa itu prosesnya harus jadi seperti itu gitu ya? Baik, Pak. Oke, Yanti 014. Yanti. Iya, Pak. Ada mau kau tanya di mana yang belum paham? Masih memahami, Pak. Masih memahami. Oke, silakan dilanjutkan lagi lah praktikumnya ini ya. Nanti dikumpulkan jam 10 malam ya sampai fungsi ini semua ya. Baik, Pak. Bisa? Baik, Pak. Oke. Bisa bertanya bisa, Pak? Iya, ada mau ditanya, silakan. Izin bertanya sedikit Pak untuk penjelasan Bapak tadi Pak. Misalnya saat kondisi kosong Pak, itu kan head sama dengan tail Pak. Ya. Kalau kita lupa mendeskripsikan info head-nya Pak, misalnya kan harusnya kan Pak info head sama dengan X, lalu info tail sama dengan X, lalu tail plus gitu kan Pak. Kalau kita lupa mendeskripsikan info head-nya Pak, hanya info
tail sama dengan X kita buat begitu Pak, apakah programnya akan berjalan atau error atau Jalannya programnya, tapi saat mendelete kau jadi bingung nanti programnya. Aku mulai dari mana sih mendelete gitu? Dia nggak terdefinisi headnya itu dari mana gitu. Misalnya kan mendelete lah kau kan, head plus plus. Head plus plus itu nggak kau definisikan dari nol gitu. Jadi nggak naik dia terus nanti. Mulai dari mana sih mau ku naikkan gitu. Nggak masalah sih sebenarnya. Kalau apa naiknya dia tetap D. Tapi nilai yang dimasukkan di info head itu jadi kosong D nanti. berarti kalau nggak kita deskripsikan yang info head sama dengan X-nya itu Pak, info head-nya nilainya sama dengan 0 nanti ya Pak? Iya. Jadi nggak ada dianggap. Padahal sebenarnya saat pertama kosong, saat menambahkan nilai pertama, kondisi head sama tail kan sama. Nilainya sama kan? Jadi harus kau buat sebenarnya itu deh ya. Itu penting nanti untuk proses mendelete. Mendelete itu kan head plus plus dia nanti. Nah, yang kedua nanti proses untuk fungsi iterate atau info type pick, yaitu coba cari head. Saya katakan, coba cari nilai si head dari yang pertama gitu. Saat mau masukkan nilai pertama aja, nanti nggak muncul deh. Kalau nggak kau buat itu. Ya, tes aja. Misalnya, hapuslah itu info head-nya. Udah? Baru tambahkan hanya satu nilai. Baru panggil info head-nya. Boleh nggak diketahui dia gitu. Ya. Jadi harus didefinisikan itu pertama-tama bahwa si head sama si tail itu sama untuk kondisi yang kalau masih kosong dia kui-nya. Ya. Paham Sinde? Paham Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada silakan dilanjutkan ya.